Tidak, iya, ini namanya Luksinandi. Ini istimewa ya, sahabat Pusaka Jawa. Silakan Mas Gege, tadi ditayu energinya apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Untuk energinya berwarna kuning kehijauan. Oke. Itu diambil dari puasa. 7 Senin, 7 Kemis, ditambah 3 hari ngebleng, mutih. Ini? Iya. Oh, oke. Terus kemudian? Dari isi lumayan sakti. Ada satu orang udah tua dengan 9 pasukan macan kumbang. Wih. Ya macan hitam, matanya merah, giginya panjang banget itu. Si pemilik itu namanya Agni Kertayasa, agamanya Nasrani. Agni Kertayasa agamanya dari Jogja. Yasa Nasrani ya. Nasrani. Ya udah, terus tidak gimana? apa-apa untuk Tidak masalah apa-apa. agama yang Yang penting dia emang baik. Tapi dia asli bukan Kristen yang buatan lah kayak gitu. Dia benar-benar murni. Oke. Seperti itu. Terus? Dan intinya dia sih berpesan ke saya. Untuk keris ini si pemilik nanti terhindar, intinya keselamatan jatuhnya. Terhindar dari musibah lah kayak gitu. Maksudnya kayak musibah emang takdir. Cuman dia akan menolong, meminimalisir, memendingkan kayak gitu kan. Jadi pernah nggak sih jatuh, tapi jatuh dari motor gitu, kecepatan tinggi, tapi kayak jatuhnya tuh kayak slow motion. Itu nanti seperti itu. Kayak empuk, bukan? Kayak empuk. Jadi jatuhnya tidak sakit gitu loh. Iya. Oke. Gitu. Cuman ya tetap motor hancur. Nah, cuma ada kena api soalnya. Aku kena napin gitu. Nggak lecet sama sekali. Iya. Cuman ini ya. Hancur. Berarti bisa untuk fisik juga ya, Mas Gege? Betul. Selain itu untuk fisik yang diserang orang bisa nggak, Mas Gege? Nggak. Jadi bisanya ini itu rajek rumah. Pagar rumah juga. Pagar rumah. Oh, siap. Pagar rumah bisa. Ya masalah maling, terus maling kenapa? Maling muter-muter. Oh, simpen Mas Gege. Hitam macan kumbang biasanya itu suka merubah alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah rumah tangga, musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, serta mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus ganjaran berupa pahala. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih dengan guest star saya Mas Gege, spiritualis muda dari Slawi. Punya channel YouTube juga Jalan Lentera, cuman lagi vakum. Sekarang lagi jadi bodyguard. Cilik-cilik bodyguard sembarang. Macam-macam jotos ya gitu ya. Betul. Berarti itu. Sikat. Sampai rawit kecil-kecil seperti ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa dapur pusaka yang cukup langka. Gampang-gampang susah daripada yang lainnya. Nah, bila pusaka apa itu? Kita ambil bila pusakanya, sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau kita lihat dari warongkonya Gayaman Surakarta, Wondo, Kakok Panci, kayunya kayu Katimoho, mendaknya kedit silang mirah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini jenisnya adalah dapur tilam sari.
Ya, kenapa dapur tilam sari? Ciri-ciri dari dapur tilam sari adalah gandiknya yang lugas, memakai tikel alis, ada pejetan. Juga di sini kalau kita raba ini ada seraweannya. Ya, kemudian biasanya di sini ada tingil, sahabat Pusaka Jawa. Nah, silakan Mas Gege. Tak lihat dulu pamore. Oke, pamore wengkon isen. Silakan. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang dapur tilam sari, ya ini Mas Gege Nayuh, mudah-mudahan tidak terlalu berat dan mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya, karena tidak semua pusaka ada tetangga sebelahnya. Artinya ada yang hanya berbentuk energi saja, ya tidak ada bangsa halusnya atau tetangga sebelah atau anak khodame atau anak bangsa jine, ya. Jadi kemudian kalau kita bicara tentang tilam sari, tilam artinya adalah tikar, sari artinya harum, artinya agar makna filosofinya atau perlambangnya adalah agar kita menjadi orang yang dikenal baik. Tilam kan kita ketahui mempunyai karakter sebagai apa ya, mempunyai karakter sebagai pengayom, karena tilam itu kan di bawah alas memberikan kenyamanan. Sari artinya agar kita mempunyai budi pekerti yang bagus. Jadi kita jadi orang yang jadi seorang yang pengayom, tawadu. Kenapa tawadu? Rendah hati. Karena apa? Tilam itu atau tikar itu selalu di bawah, walaupun mempunyai posisi penting membuat orang nyaman. Tidur tanpa alas tikar kedinginan, tidur tanpa alas tikar digigit nyamuk, tidur tanpa alas tikar gatel. Kan seperti itu. Nah, sari itu adalah agar kita menjadi harum. Artinya dengan kelakuan kita yang bisa mengayomi, welcome kepada orang, sering memberikan solusi, nama kita menjadi harum. Artinya mempunyai budi pekerti yang baik. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah ikutnya Anggabah Kopong. Kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini gagang terong. Kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya, ini Mbata Rubu. Kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa, ya. Kemudian kalau kita lihat dari apanya ini, pamornya ini adalah wengkon isen, wengkonnya wengkon yang melumah. Di sini ada wengkon isennya, itu ikutnya ngulit semangka, sahabat Pusaka Jawa. Jadi wengkon isen ada banyak, kadang ada yang wengkon isen isinya wahyu tumurun, ada yang wasfuta. Ini kebetulan dalamnya ini adalah ngulit semangka. Wengkon kita ketahui artinya frame atau tepen, ya. Dan pamor wengkon isen ini ikutnya yang lumah, karena wengkon ada yang lumah dan juga yang miring, seperti itu. Dan kalau kita bicara tua atau angsar dari pamor wengkon isen adalah sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor wengkon isen itu agar orang itu menjadi mempunyai perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijauhkan dari berbagai macam godaan, juga bisa agar orang itu tidak menjadi boros. Godaan kan banyak hidup di dunia ini, ya, entah godaan judi, minum, perempuan atau yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita doa dari Sang Empu yang disematkan pada bilah pusaka tersebut itu bisa apa ya? Bisa terwujud sehingga kita bisa merasakannya. Jadi kalau untuk cocoknya buat siapa Mas Oko? Cocok buat semua orang. Pamor wengkon isen, apalagi orang yang mempunyai karakter yang boros, orang yang mempunyai karakter tukang judi, orang yang karakter yang lain-lain lah ya, yang tadi mudah-mudahan setelah mempunyai pamor wengkon isen anak remeh, artinya dok sumambrahe dongane Sang Empu mempunyai efek kepada kita. Seperti itu, ya, karena doa dari Sang Empu dilambangkan dengan pamor, seperti itu. Artinya doa yang khusus kemudian dilambangkan dengan pamor. Sedangkan kalau untuk pamor kulit semangka yang bentuknya seperti kulit semangka, tuah atau angsarnya adalah untuk memperluas pergaulan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini pergaulannya cupet, tidak mau bergaul, akhirnya apa? Rezekinya seret. Mudah-mudahan dengan bergaul yang luas kita nambah teman, nambah saudara, ya kan? Akhirnya kan kita
enak kita ketika mau minta tolong kemanapun, kalau teman banyak, saudara banyak kan enak, sahabat Pusaka Jawa. Nggak keder, kita mau minta bantuan apapun gampang, kita tinggal kontak teman saya, umpamanya saya mau bangun rumah, kita kenal namanya si A, dia tukang, kita tinggal telepon saja. Coba kalau kita tidak bisa bergaul, ya bingung kita mau apa-apa bingung. Tapi kalau kita banyak temennya dan kemudian setelah punya banyak temennya, pergaulannya luas dan luwes diharapkan. Jangan sampai luas tapi kaku. Artinya kaku jaluk menangi dewek tok, tidak seperti itu. Doa dan harapan dari Sang Empu adalah luas pergaulannya dan luwes, ya tidak kaku seperti itu. Nah, kalau perlambang dari lurus, ya kita ketahui supaya orang itu menjadi orang yang mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, juga budi pekerti yang luhur, ya jujur, pemberani, bijaksana. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya kalau kita bahas tentang Tilam Sari, dapur Tilam Sari itu dapur yang gampang susah daripada dapur brojol, dapur tilam upi, dapur jalak sangu tumpeng. Kan ada 4 pilar yang masyhur, yang kadang ketika kita ingin mengkoleksi banyak pusaka hendaknya mempunyai 4. Pertama tilam upi, brojol, tilam sari, jalak sangu tumpeng. Yang agak susah ini satu nih, yang tilam sari ini. Ya, iya bener. Dulu saya cari tilam sari lama sekali. Ketika dapat ya dapat Tilam Sari, ketika kosong gitu. Ya sahabat Pusaka Jawa mungkin sudah pernah merasakan seperti saya lah, ketika nyari Tilam Sari susah. Apalagi ini kalau dilihat dari garap bagus, bilanya yang tebel, ya bilanya tebel, gagah, gonjonya pun sempit, frontalnya pun gede, buntut urangnya apik bahasanya lah ya. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor Wengkon Isen tergolong pamor melumah, ya artinya apa ya, lawan dari pamor miring seperti itu. Walaupun pamor Wengkon Isen ini pamor melumah, tapi jangan salah, secara nilai ekonominya pun tinggi, karena juga Wengkon Isen biasanya di situ ada tersemat pamor-pamor tiban atau pamor-pamor kodrat. Karena Wengkon Isen biasanya ya kalau nggak Wasuta, Isennya itu Wasuta, kalau nggak Ngulit Semangka, kalau nggak Wahyu Tumurun atau yang lainnya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat sorok besinya ini sepertinya hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa, ini hitam kehijauan. Ya. Terus kemudian dari bilah maupun pamok maupun gonjo ini nyerang. Artinya memang satu bahan, sahabat Pusaka Jawa. Dan biasanya kan ada yang copotan, artinya sudah diganti wawahan, ini masih ori. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini masih ori. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari gandiknya itu yang agak tinggi akan menimbulkan kesan gagah. Lebar pusakanya juga sama. Ya. Ini kalau tak sawang dari samping kayak Luksinandi, sahabat Pusaka Jawa. Artinya Luksinandi tahu ketika diluruskan itu ngeluk gitu loh. Kalau dari samping ini Luksinandi ternyata. Makanya tadi tak sawang-sawang, oh jebule Tilam Sari ini kayak Luksinandi sih ya. Apa mata saya yang silinder? Memang mata saya silinder, sahabat Pusaka Jawa. Ya, cuman tak lihat-lihat memang kayak Luksinandi ini. Ya. Coba sudah Mas Gagah? Sudah. Ini coba tak dilihat begini, ngeluk nggak Mas Gagah? Mana? Ini dari samping. Dari kayak gini kelihatan ngeluk nggak? Iya, kayak berarti benar penglihatan saya, ini Luksinandi. Kelihatan ngeluk. Ini looknya Luksinandi, sahabat Pusaka. Istimewa juga Tilam Sari tapi ngeluksinandi. Ya. Iya benar, ini ngeluk nih. Ya kan kalau ngeluknya kita apa? Tidak ya? Iya, ini namanya Luksinandi. Ini istimewa ya sahabat Pusaka Jawa. Silakan Mas Gagah, tadi ditayu energinya apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Untuk energinya berwarna kuning kehijauan. Oke. Itu diambil dari puasa. 7 Senin, 7 Kemis, ditambah 3 hari ngebleng, mutih. Ini? Iya. Oh, oke. Terus kemudian? Dari isi lumayan sakti. Ada 1 orang udah
tua dengan 9 pasukan macan kumbang. Wih. Ya macan hitam, matanya merah, giginya panjang banget itu kan. Si pemilik itu namanya Agni Kertayasa, agamanya Nasrani. Agni Kertayasa dari agamanya Jogja. Yasa Nasrani ya. Nasrani. Ya udah, terus tidak gimana? apa-apa untuk Tidak masalah apa-apa. agama yang Nggak, penting yang dia penting emang baik. tapi dia asli bukan Kristen yang buatan lah kayak gitu. Dia Ya benar-benar murni. udahlah. Oke. Seperti itu. Terus? Dan intinya dia sih berpesan ke saya. Untuk keris ini si pemilik nanti terhindar, intinya keselamatan jatuhnya. Terhindar dari musibah lah kayak gitu. Maksudnya kayak musibah emang takdir. Cuman dia akan menolong meminimalisir. Gitu. Meminimalisir, memendingkan kayak gitu kan. Jadi pernah nggak sih jatuh, tapi jatuh dari motor gitu, kecepatan tinggi. Tapi kayak jatuhnya tuh kayak slow motion. Itu nanti seperti itu. Kayak empuk, bukan? Kayak empuk. Jadi jatuhnya tidak sakit gitu loh. Iya. Oke. Gitu. Cuman ya tetap motor hancur. Motor hancur. Nah, cuma geger kena api soalnya. Aku kena napin gitu. Nggak lecet sama sekali. Iya. Cuman motor ini ya. hancur. Berarti bisa untuk fisik juga fisik. ya, Mas Ege? Betul. Selain itu untuk fisik yang diserang orang bisa nggak, Mas Ege? Nggak. Jadi bisanya ini itu rajek rumah. Pagar rumah juga? Pagar rumah. Oh, siap. Pagar rumah bisa ya masalah maling, terus maling kenapa? Maling paling muter-muter. Muter-muter. Oh, simpen Mas Ege. Hitam macan kumbang biasanya itu suka merubah alamat. Jadi kita harusnya lurus, ntar belok. Muter. Iya, kelebihan dari macan kumbang. Soalnya saya pernah camping ya berdua sama almarhum teman saya. Iya, Pak Ino. Bukan. Temen masih seumuran kayak gitu. Cuman di Gunung Tanjung waktu itu. Iya ada macan kumbang. Saya tahu itu bukan macan asli. Iya. Berbeda. Iya. Gitu. Kenapa? Terus? Nah, setelah itu saya ngikutin malah padahal beberapa langkah lah. Pas nengok ke belakang udah beda lagi, bukan tempatnya saya kayak gitu loh. Ini perasaan saya di bawah tadi, kenapa tiba-tiba beberapa langkah jadi di atas kayak gitu. Otomatis turun kan. Terus turun ketemu lagi sama macan kumbang. Ya kayak gitu bolak-balik. Harus bisa dikejar itu sih macan kumbang, harus kena. Kamu maksudnya apa? Saya kan jengkel ya, marah itu saya. Kamu mau apa-apa nama saya? Saya di sini cuma camping. Ikut nginep satu hari, numpang tidur. Saya nggak ngeganggu kamu. Terus? Gitu kan. Akhirnya disitulah datang si pemilik. Ya akhirnya, ayo mau tarung lah. Gitu. Tarung, akhirnya baru tuh saya disamperin lagi lewat sana, tapi jangan sampai belok ke kiri. Udah situ. Akhirnya sampai beberapa langkah lagi sampainya. Kan kampret dikerjain. Oke, lanjut. Gimana Mas Ege? Untuk perawatannya. Dia minta telur ayam kampung dengan 3 kantil, 5 mawar. 5 mawar. Itu setiap hari Senin dan Kamis. Nanti setiap minggu dong. Iya. Seminggu dongnya 6. Satu kok, dongnya satu. Telurnya 1. Jadi kalau misal Senin ya sampai Kamis telurnya belum pecah ya berarti masih kayak gitu. Nanti telurnya pecah sendiri. Oh, bisa pecah sendiri. Maksudnya retak atau busuk kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Untuk pagar rumah. Nanti pagar rumah. Untuk keselamatan di saat mendesak. Iya, berarti betul. Terus apa lagi? Jadi nanti kalau ada kiriman santet gitu. Iya. Masuknya ke sini kayak gitu. Oh gitu. Nggak bakalan kena orang. Arde ya, gitu. buat arde. Kenetralan lah, langsung masuk netral. Nah, ditambah kalau sudah tadi ya syarat tadi bonus keselamatan di jalan. Siap. Gitu. Terus jadi bisa dikatakan kayak gini. Orang kan ada tuh pakai motor tapi nggak kelihatan terus ketabrak. Itu kan. Nah, ini kebalik. Gimana, Mas? Kan orang pernah nih ada pasien ya, Mas saya kok pakai motor ya, ditabrak, orangnya pasti sering ketabrak dia tuh, orangnya pasti ngejawab nggak kelihatan, orang weruh, nggak kelihatan, oh dia nabrak sendiri, oh gitu. Digawe siwer, Nah, jadi kebalikannya kalau ada orang yang nabrak, orangnya belok, oh jadi selamat. Tidak ditabrak. Oke. Kayak kemarin teman saya di Tasik ditabrak. Kudunya dimakan lagi. Iya, kudunya kasih ini. Cuman ya tadi telur ayam kampung 1. Kalau
3 kantil dan 5 mawar. 3 kantil 5 mawar, telurnya 1. Telurnya 1. Tiap Senin. Enggak 6. Enggak banyak kok ya. Udah kayak kamu 3.000. Telurnya. Lumayan. Oke. Asalnya dari mana Mas Gege? Aduh lupa, ya Allah. Masih daerah Jogja. Daerah Yogyakarta. Segituan tadi, daerah situ, masih daerah Jogja. Gitu. Lumayan ya Mas Gege ya berarti ya, tuahnya banyak. Ini Luksinandi ini, sahabat Pusaka dari Jawa samping ya, dari samping kelihatan ngeluh kan. Dari tadi mata saya apa? Oh iya, ternyata Mas Gege juga sama. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Gege dari Agni Kartayasa tadi? Ya intinya pesan-pesannya pesan-pesan saya tetap kita emang melestarikan budaya kita, ditambah kita suka keris dengan eksotori, ditambah isoteri bonus. Iya, dan ketika kita memberikannya jangan lupa ada kata-kata gini. Ini saya menghargai kamu. Iya. Bukan menghamba. Iya, karena Allah. Karena Allah. Tetap walaupun dia bukan Islam. Iya, karena Allah. Kan bagi dia, iya. Allah sama Tuhan kan sama bagi dia. Iya. Dia kan tahunya bahasa Islam itu Tuhan itu Allah, iya. dia itu Tuhan. Intinya kayak seperti itu. Apapun kita ngasih kembang atau apa, itu jangan lupa atas nama Allah. Saya ngasih ini bukan karena nyembah kamu, tapi karena saya menghargai kamu karena Allah. Silahkan karena Allah juga menyuruh kita untuk saling menghargai sesama makhluk Tuhan. Seperti itu. Nah, dia makanannya seperti itu ya kasih lah, tapi ya kan, seperti itulah. Gitu. Seperti kita punya burung, makanannya kan beda. Ketilang, gedang, dipaksakan untuk makan kroto. Lah kan lumayan. Atau dipaksakan makan dagingnya nggak mau karena memang seperti itu. Saya pernah melihara gagak. Iya, operasionalnya lebih tinggi dari telur. Ya iya. Ayam harusnya buat saya makan semua, dipotong sebagian buat gagak, dipotong-potong. Ya resiko orang mempunyai piaraannya seperti kan, itu. Bukan berarti saya nyembah gagak kan. Tidak, iya bukan betul. Nah, ini yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan edukasi, menjadi ladang amal ibadah kita. Mas Gege, jangan sampai kita ngomong sakecap ndadekaken sesat. Tidak, kita di sini hanya fair-fairan saja. Pusaka itu ada 2 yang bisa dinikmati, sisi eksoterinya luarnya dan sisi isoterinya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ada yang nggak percaya, skip. Silahkan. Karena saya tidak akan memaksa pemahaman saya kepada Anda semua. Ini jelas kita hidup di dunia ini ada 2 alam. 2 sisi. Alam nyata dan alam gaib. Seperti itu. Kalau ada yang tidak percaya alam gaib, monggo. Wong yang agama Islam ada, Buddha ada, Hindu ada, yang ateis pun ada, yang tidak percaya terhadap Tuhan. Betul. Terus kita maksa. Karep-karepmu, yang penting kamu jangan berbuat jahat kepada saya atau kepada yang lain karena akan kena pasal negara. Seperti itu. Ya sudah Mas Gege. Sudah. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.